Barang apa saja sih yang harus kita bawa ke Australia? Dan barang apa saja yang tidak boleh dibawa ke Australia? Video ini cocok untuk kamu yang mau belajar di Australia ataupun mau tinggal di Australia. Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan barang-barang apa saja yang wajib dibawa ke Australia dan juga boleh dibawa ke Australia, serta barang apa saja yang dilarang untuk dibawa ke Australia ya. Kita mulai dari barang yang wajib dulu dibawa ke Australia. Ini disclaimer ya, ini adalah pengalaman pribadi saya selama berada di Australia dan juga selama terbang dari Indonesia ke Australia. Jadi jangan sampai digeneralisasi ya, ini hanya pengalaman pribadi saya. Kita mulai dari yang wajib terlebih dahulu ya. Kenapa wajib? Karena di sini tidak ada. Nah, yang pertama yang harus kita bawa adalah portable bidet. Apa itu bidet? Bidet itu adalah untuk cebok, alat cebok. Kenapa? Karena di Australia ini kebanyakan toiletnya tidak bisa cebok pakai air, hanya bisa pakai tisu. Jadi ribet nih kalau kita misalnya mau ke toilet, mau buang air kecil ataupun buang air besar, sangat ribet. Jadi mending bawa sendiri alat ceboknya ya dari Indonesia. Kedua, bagi anak guling, bawa gulingnya dari Indonesia ya, karena di sini jarang ada yang jual guling. Bantal banyak ya, seperti itu. Jadi kalau mau bawa dari Indonesia, gulingnya dikempesin dulu baru dikasih angin di sini ya. Jadi kalau mau tidurnya enak, nyaman, bawa dari Indonesia gulingnya. Kalau misalnya tidak bisa tidur begitu ya menggunakan guling seperti saya, wajib ada bantal, wajib ada guling yang harus dipeluk seperti itu. Berikutnya adalah aksesoris handphone, aksesoris tablet, aksesoris laptop, mending beli di Indonesia. Karena kan jarang juga ya kita beli, misalnya hanya setahun 2 kali, setahun sekali, atau misalnya bahkan 2 tahun sekali, mending beli di Indonesia karena jauh lebih murah. Di sini akan lebih pricey karena memang Australian dollar juga pasti lebih tinggi nilainya dibanding rupiah. Jadi mending bawa dari Indonesia deh. Dan jangan ganti-ganti sampai nanti pulang lagi kembali ke Indonesia. Selanjutnya adalah alat ibadah dan juga pakaian ibadah, terutama untuk kalian yang beragama muslim. Karena di sini jarang sekali yang jual barang-barang seperti itu. Sejadah, pecinya, baju kokonya, untuk perempuan mukenanya, sarungnya, silakan bawa dan juga beli dari Indonesia sampai ke sini. Karena di sini jarang ada yang jual seperti ini. Jadi mending amannya bawa sendiri dari Indonesia 2 sampai 3 pasang ya. Dan terakhir, bagi yang suka masak, silakan untuk bawa beberapa alat masak yang spesial atau alat masak yang memang spesifik begitu ya. Di sini juga banyak sebenarnya ya alat masak, tapi ya tidak spesifik. Misalnya tidak ada cobeknya, tidak ada alat untuk nguleknya, begitu ya. Mending bawa saja dari Indonesia. Sekarang kita akan ngomongin barang-barang yang perlu begitu ya dibawa. Ini juga nggak dibawa juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Ada 5 essential barang yang bisa kita bawa dari Indonesia. Pertama yaitu pakaian pastinya ya. Tapi catatan nih, pakaiannya jangan terlalu banyak. Nanti akan menemuin koper ya. Jadi cukup 4, 5, 6 sampai 7 pasang sampai 8 pasang saja per orang. Silakan boleh dibawa dari Indonesia ya. Untuk ganti awal-awal lah. Kenapa? Karena nanti di sini juga banyak sekali yang jualan baju ya, pastinya di toko ada dan juga ada thrift shop yang harganya sangat murah. Murah untuk ukuran dolar Australia ya. Jadi kalau dikonvert ke rupiah pasti selalu mahal karena akan lebih tinggi begitu ya. Jadi mending kita mikirnya pakai uang dolar Australia, jadi lebih murah. Yang kedua yaitu makanan, juga minuman secukupnya saja ya. Kenapa? Karena di sini juga banyak ya, nggak usah banyak bawa makanan dan minuman dari Indonesia ya. Kecuali yang memang untuk di perjalanan, untuk di pesawat, untuk di bandara boleh dibawa ya, tapi tidak banyak juga. Karena nanti setelah ini akan dibahas juga di sama saya ya, makanan yang tidak boleh dibawa masuk ke Australia karena ada listnya. Selanjutnya obat-obatan pribadi. Di sini kalau mau beli obat kan harus pakai resep dokter, agak sedikit ribet begitu ya. Mending bawa dari Indonesia untuk kebutuhan kurang lebih 4 sampai 6 bulan ya. Dan obat-obatan yang memang kayaknya kita sudah enak ketika makannya begitu ya, sudah cocok dengan badan kita, silahkan dibawa ke Australia begitu ya. Tapi tidak boleh sampai obat-obatan yang memang seperti obat-obatan keras, obat-obatan yang memang narkoba, itu tidak boleh dibawa masuk ke Australia.
Dan pastinya uang ya, uang cash. Untuk yang baru pertama kali masuk ke Australia boleh bawa uang cash dulu ya, untuk jaga-jaga, untuk beli makanan awal, transportasi awal begitu ya. Tapi kalau sudah di sini biasanya jarang menggunakan uang cash, saya saja jarang begitu ya. Semuanya tap 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 pakai handphone karena sudah pakai NFC di sini ya. Jadi tinggal tap saja pakai handphonenya masing-masing. Baik itu pakai yang Android, Google Play, atau pakai yang iPhone bisa pakai Apple Pay seperti itu. Dan terakhir pastinya barang-barang elektronik seperti handphone, tablet, laptop silahkan dibawa ke Australia untuk kebutuhan penunjang begitu ya, bagi mahasiswa untuk belajar dan juga bagi WHV ya pasti untuk berkomunikasi ya seperti itu. Jadi silahkan dibawa barang-barang elektronik tersebut. Nah, yang tidak boleh ini mah dilarang untuk masuk ke negara Australia ada beberapa ya. Saya sampaikan kepada kalian yang penting-pentingnya saja. Yang pertama itu barang-barang dengan jenis senjata tajam, baik itu pisau, mending jangan beli saja di sini ya untuk pisau. Terus misalnya senapan, shotgun dan juga pistol, pokoknya mending jangan dibawa ya. Kalau misalnya punya, dan kalau memang nggak punya ya udah gak usah dipikirkan ya. Kedua, nah ini makanan. Ini wajib tidak boleh dibawa ya, yaitu makanan mentah seperti daging dan juga bumbu-bumbu. Ya hati-hati, daging dan bumbu-bumbu tidak boleh, ikan basah mentah juga tidak boleh, pokoknya yang bersifat mentah dan tidak ada kemasannya. Nah, kalau misalnya barang tersebut atau makanan tersebut atau misalnya bahan makanan tersebut sudah ada kemasannya, dikemas dan ada ingredientsnya, ada mereknya, ada labelnya, boleh dibawa. Ya, tapi misalnya sudah keburu dibawa nih ke negara Australia, mending nanti pada saat pengisian form imigrasinya, begitu ya, saat di pesawat ataupun ketika tiba di bandara Australia, mending checklist saja barang-barang tersebut. Kenapa? Kalau tidak di checklist dan ketahuan oleh imigrasi, kita kena denda. Dendanya cukup tinggi ya. Jadi mending checklist saja. Karena kalau di checklist barang-barang juga pasti akan disita oleh pihak imigrasi. Jadi mending cari amannya jangan dibawa. Termasuk juga dengan produk buah-buahan dan juga produk susu begitu ya. Jangan dibawa kecuali yang sudah berkemasan. Ada kemasannya itu boleh dibawa ya, seperti itu. Termasuk bumbu-bumbu. Saya pengen misalnya bawa bumbu-bumbu rempah-rempah begitu ya dari Indonesia. Pokoknya yang memang untuk menyedapkan masakan di sini mending jangan. Ya, nanti kena denda kalau tidak di checklist dan juga pasti disita oleh pihak imigrasi. Lalu gimana nanti kalau masak di sini? Banyak toko-toko ataupun supermarket Asia yang menjual barang-barang tersebut dan juga bahkan ada juga toko Indonesia yang menjual bahan-bahan makanan Indonesia. Yang ketiga setelah makanan dan juga tadi ya barang-barang pistol dan lain-lainnya, senjata tajam. Dan yang ketiga adalah kita dilarang untuk membawa barang-barang yang punya nilai antik, begitu nilai kuno, jangan. Ya, mending simpan saja di rumah kalau misalnya punya. Yang keempat, barang-barang yang punya hak intelektual kekayaan begitu ya, misalnya seperti barang-barang brand-brand tapi palsu. Tidak boleh ya. Jadi Indonesia biasanya masyarakatnya suka pakai barang-barang palsu begitu ya, Gucci lah, Louis Vuitton lah, atau misalnya Tommy Hilfiger dan juga lainnya palsu. Tapi jangan sekali-kali dibawa ke Australia, barang tersebut pasti akan disita dan dibuang seperti itu. Dan yang terakhir adalah barang-barang yang melebihi kuantitas yang sudah ditentukan. Biasanya ini untuk alkohol dan juga untuk tobacco ataupun untuk tembakau ya. Jadi hati-hati, mending jangan dan juga sesuaikan. Selalu cek dan recheck website imigrasi Australia agar nanti kita bisa lebih aware terhadap hal-hal tersebut ya. Satu lagi, kalau ke Australia katanya jangan pakai sepatu yang kotor. Takutnya nanti dilepas dan dibuang. Karena negara kita Indonesia masih dianggap sebagai negara terbelakang yang kalau bawa sesuatu yang kotor ke negara ini dianggap membawa penyakit ataupun virus ya, seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Share ke teman-teman yang mau berangkat ke Australia. Pastikan bikin daftar checklist sebelum masuk ke Australia agar aman, tentram, damai, gak banyak drama di awal-awal datang ke Australia ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.